Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muflihah, CGP Angkatan 9 dari SD Al-Azhar Sifa Budi, Jakarta. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenankan, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan yang menjadi pondasi pendidikan di Indonesia sampai sekarang. Filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan antara lain: 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Yang kedua, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan anak itu harus sesuai dengan kodrat anak merdeka belajar maupun kodrat anak untuk bermain. Yang keempat, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada anak. Kita dapat menggali potensi dan bakat sehingga dapat berkembang dengan baik. Dan yang kelima adalah pendidikan adalah suatu hal mengenai budi pekerti, watak, karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Adapun refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan. Saya juga percaya bahwa pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar anak. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa guru menggunakan metode dan strategi tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Saya juga percaya murid dapat menyelesaikan tugas yang guru berikan pada waktunya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain: setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik untuk menemukanali, memunculkan, dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berpusat pada murid, bukan pada guru. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa saya perlu melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Saya akan mengubah mindset saya bahwa murid bukanlah kertas kosong,
melainkan kertas yang sudah terisi penuh, namun memang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Saya juga akan melaksanakan dan mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satu cara yang akan saya lakukan adalah memberikan kebebasan kepada murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Saya juga menerapkan bahwa peran guru sebagai tutwuri handayani sesuai dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang berarti kita sebagai seorang pendidik di depan harus menjadi teladan. Kalau kita posisinya di tengah, kita harus membangun ide dan gagasan. Di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Saya juga akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, penanaman pendidikan karakter, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Adapun proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Jakarta adalah bahwa di sekolah saya di SD Al-Azhar Syifa Budi Jakarta sudah menerapkan nilai-nilai tentang nilai kegotong royongan melalui piket kelas, kemudian juga ada entrepreneurship di mana ada kegiatan rutin yaitu ASKA, Market Day, juga ada senam bersama yang dilakukan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada kegiatan juga STEAM project di mana anak-anak membuat suatu project, merencanakan, mempresentasikan sampai ada produknya. Kemudian ada life skill development di mana anak-anak dilatih untuk kemampuan skills-nya. Ada camping, ada merangkai bunga, dan juga ada cooking session. Kemudian ada ekstrakurikuler di mana merupakan wadah anak-anak untuk mengembangkan bakat potensi yang dimiliki oleh anak-anak peserta didik. Kemudian ada kearifan lokal di mana ada pencaksilat dan juga beraneka ragam makanan yang ditampilkan oleh peserta didik selama pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.